Perkenalkan, nama saya Noval, saya dari kelas SI 4403. Sesuai judul, kali ini kita akan membahas apa itu ERP dan software ERP. ERP merupakan sebuah singkatan dari Enterprise Resource Planning yang pada intinya adalah sebuah alat untuk memanage informasi. Memanage informasi di sini memiliki definisi sebagai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan informasi yang terorganisir untuk kepentingan perusahaan. Jadi, bagaimana cara agar kita dapat memanage informasi di perusahaan kita? Setiap perusahaan pasti memiliki data pembeli, pemasukan, pengeluaran, dan masih banyak lagi. Apakah data tersebut masih dikelola secara manual? Jika iya, maka ini akan berakibat terhadap efisiensi, di mana kita tahu efisiensi selalu sejalan dengan waktu dan uang. Fungsi ERP di sini adalah untuk menjadikan setiap komponen di perusahaan, seperti akuntansi, pengadaan, pemenuhan, dan produksi berjalan seefisien mungkin. ERP memusatkan semua informasi dari setiap komponen di perusahaan. Dengan begitu, kita dapat mengecilkan arus informasi agar semua proses bisnis terhubung ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Semua hal akan berjalan lebih efisien, karena dengan ERP, kita dapat memiliki informasi yang dibutuhkan ketika kita memang membutuhkannya, dan ketika kita akan menganalisis informasi, karena semua informasi berada di tempat yang sama. Sekarang kita sudah mengetahui definisi singkat dari ERP. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah ERP dan apa itu software ERP? Pada tahun 1913, seorang insinyur yang bernama Ford Whitman Harris mengembangkan sebuah sistem yang bernama Economic Quantity Order, sebuah sistem yang berbasis kertas dan berfungsi untuk penjadwalan produksi. Seiring berkembangnya teknologi, ada konsep baru yang bernama Material Requirement Planning. Sistem ini dikembangkan lebih baik lagi agar dapat mengelola aktivitas bisnis yang lebih luas. Kemudian pada tahun 1990, seorang jurnalis teknologi memberi nama ERP untuk Software Management Business. Dan sampai saat ini, ERP terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ada beberapa software ERP yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas salah satu software ERP, yaitu SAP atau System Application Product. SAP adalah suatu software Enterprise Resource Planning yang paling besar di dunia, dan sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki profit sangat tinggi. SAP juga memiliki modul-modul yang sangat lengkap untuk menunjang proses bisnis perusahaan. Modul-modul SAP yang sering digunakan adalah Financial Accounting. Modul Financial Accounting berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Tujuan modul ini adalah untuk menghasilkan laporan akhir keuangan dengan akurat dan efisien. Yang kedua adalah Controlling. Modul ini sangat berkaitan dan memiliki peran penting dengan modul-modul lain yang ada di dalam SAP. Modul ini berfungsi sebagai pendukung dari proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis di perusahaan. Modul ini lebih condong membahas tentang internal accounting, misalnya mengenai biaya produksi dan lainnya. Modul ini merupakan sisi lain dari modul financial accounting. Bedanya, modul ini membahas mulai dari perencanaan biaya, monitoring keuangan, dan lainnya dengan lebih mendetail. Yang ketiga adalah Sales and Distribution. Modul Sales and Distribution adalah salah satu modul terpenting di dalam SAP. Modul ini digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan, distribusi produk, dan layanannya, mulai dari permintaan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga nantinya melakukan penagihan. Yang keempat adalah Material Management. Modul ini berfungsi untuk mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan. Manfaat dari modul ini adalah membuat perusahaan memungkinkan untuk mengawasi perencanaan penggerakan inventaris perusahaan serta mengadakan inventaris itu sendiri. Selanjutnya ada Production Planning. Modul Production Planning ini membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi dalam perusahaan. Ini akan meminimalisir kesalahan dalam aktivitas produksi. Yang keenam adalah Quality Management. Modul Quality Management bertujuan untuk membuat perusahaan untuk mengontrol atau melakukan pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Kualitas selalu meningkatkan basis pelanggan. Modul ini sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugas seperti inspeksi, audit, dan produksi dapat dibuat sederhana dengan modul ini. Selanjutnya ada Plant Maintenance. Modul ini memiliki fungsi untuk membantu perusahaan mengelola proses perawatan yang ada di dalam perusahaan. Proses perawatan ini sangat vital dalam produksi. Demikian modul ini sangat penting dengan modul lainnya, seperti aspek produksi tadi. Selanjutnya ada Human Capital Management.
Modul ini sangat membantu dalam peningkatan pekerjaan dan pengelola data terkhusus di Departemen Human Resource. Modul ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, penggajian, serta promosi. Yang terakhir ada Project System. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola project life cycle, mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian project. Modul ini memungkinkan organisasi untuk mengelola semua proyek-proyek skala besar dan kecil secara efisien. Beberapa modul di atas merupakan modul yang sering digunakan dalam software SAP. Masih terdapat banyak modul di dalam software ini yang bisa kita pelajari dan kita gunakan di dalam perusahaan, tentunya dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan kita itu sendiri. Selain modul utama, SAP juga memiliki submodul yang jumlahnya sangat banyak. Submodul tersebut diantaranya adalah submodul dari Financial Accounting adalah Asset Accounting, Account Payable, Account Receivable, dan lainnya. Kemudian submodul dari Controlling adalah Production Cost Control, Cost and Income Element Accounting, Activity Based Accounting. Submodul dari Sales and Distribution adalah Consumer and Vendor Master Data, Sales, Billing, Pricing, Credit Management. Kemudian submodul dari Material Management adalah Procurement Process Management, Faster Data Management, Inventory Management, Material Requirement Planning, Invoice Verification. Selanjutnya ada Production Planning, terdiri dari Formula Routing, Work Center, Cost Center, Bill of Material. Selanjutnya ada Quality Management, terdiri dari Quality Planning, Quality Inspection, Quality Notification, Quality Control, Test Equipment Management. Kemudian ada Asset Management, terdiri dari Pre-Purposing Activities, Vendor Evaluation, Inventory Management. Kemudian ada submodul dari Plant Maintenance, terdiri dari Asset Figure, Technical Object, Configuration Control. Kemudian ada Human Resource, terdiri dari Payroll Accounting, Record Employers, Payroll Procedure. Kemudian yang terakhir ada Project System, terdiri dari Handling Project, Simulation, Payment, dan Confirmation. Setiap modul yang ada di dalam aplikasi SAP ini akan saling terintegrasi satu sama lain. Jika kita menambahkan, mengubah informasi pada satu modul, maka akan otomatis merubah modul lain yang berkaitan. Hal ini dinamakan dengan istilah real-time processing. Sebagai contoh adalah modul Production Planning, menjalankan proses perencanaan aktivitas produk di suatu perusahaan, katakanlah perusahaan mobil, dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Kemudian data yang sudah dibuat oleh divisi Production Planning akan masuk ke modul Quality Management, di mana bertugas untuk mengecek kualitas inspeksi produk dan sertifikasi material. Dalam hal ini, Quality Management akan memeriksa kualitas dari mobil, seperti ketahanan, aksesibilitas, kenyamanan, dan memastikan semua sesuai dengan standarisasi. Jika sudah terjamin kualitasnya, maka barang tersebut siap didistribusikan ke pelanggan oleh Sales and Management. Itulah sedikit contoh mengenai keterikatan integrasi antar modul di dalam SAP. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye.